Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini ada saya Titi Asmiati, Nina Desi Aulia, dan Yusriadi. Kelompok kami akan menyampaikan askep pada pasien AIDS dengan mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif dengan dosen pengampun Dr. Rizwahyuni Widiawati MSI. Definisi AIDS singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired berarti diperoleh karena orang hanya menderita bila terinfeksi HIV dari orang lain yang sudah terinfeksi. Imuno berarti sistem kekebalan tubuh. Defisiensi berarti kekurangan yang menyebabkan rusaknya sistem kekebalan tubuh. AIDS adalah kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus yang disebut HIV, menurut Galan J. 2010. Etiologi. HIV yang dulu disebut virus limfotrophic sel T manusia tipe 3 atau HTLV-3 atau virus limfadenopati atau LAV adalah suatu retrovirus manusia sitomatik dari famili lentivirus. Retrovirus mengubah asam ribonukleatnya atau RNA menjadi asam deoksiribonukleat atau DNA setelah masuk ke dalam sel pejamu. HIV-1 dan HIV-2 adalah lentivirus sitopatik dengan HIV-1 menjadi penyebab utama AIDS di seluruh dunia. Genom HIV mengkode 9 protein yang esensial untuk setiap aspek siklus hidup virus. Dari segi struktur genomik, virus-virus memiliki perbedaan, yaitu bahwa protein HV1 VPU yang membantu pelepasan virus tampaknya diganti oleh protein VPX pada HIV-2. VPX meningkatkan infeksivitas atau daya tular dan mungkin merupakan duplikasi dari protein lain atau VPR. VPR diperkirakan meningkatkan transkripsi virus. HIV-2 yang pertama kali diketahui dalam serum dari para perempuan Afrika Barat atau warga Senegal pada tahun 1985. Menyebabkan penyakit klinis tetapi tampaknya kurang patogenik dibandingkan dengan HIV-1, ini menurut Sylvia tahun 2005. Cara penularan, AIDS dikelompokkan dalam penyakit menular seksual atau PMS karena paling banyak ditularkan melalui hubungan seksual. Ini terdapat 90%. Penularan utama HIV adalah melalui 3 jalur yang melibatkan cairan tubuh tersebut, yaitu transseksual atau jalur hubungan seksual, homoseksual maupun heteroseksual. Transhorizontal atau jalur pemindahan darah atau produk darah seperti transfusi darah melalui alat suntik, alat tusuk tato, tindik, alat bedah, dokter gigi, alat cukur, dan melukai luka halus di kulit, jalur transplantasi alat tubuh. Yang ketiga, transvertikal atau jalur transplasental. Janin dalam kandungan ibu hamil dengan HIV positif akan tertular. Infeksi transplasental dan infeksi parenetal melalui ASI atau virus HIV dapat ditemukan dalam air liur, air mata, tetapi penularan melalui bahan ini belum terbukti kebenarannya karena jumlah HIV-nya sangat sedikit. Patofisiologi. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. Masa inkubasi AIDS diperkirakan antara 10 minggu sampai 10 tahun. Diperkirakan sekitar 50% orang yang terinfeksi HIV akan menunjukkan gejala AIDS dalam 5 tahun pertama dan mencapai 70% dalam 10 tahun akan mendapat AIDS. Berbeda dengan virus lain yang menyerang sel target dalam waktu singkat, virus HIV menyerang sel target dalam jangka waktu lama. Virus menempel pada limfosit yang memiliki suatu reseptor protein yang disebut CD4 yang terdapat di selaput bagian luar. CD4 adalah sebuah marker atau penanda yang berada di permukaan sel-sel darah putih manusia, terutama sel-sel limfosit. Sel-sel yang memiliki reseptor CD4 biasanya disebut sel CD4 plus atau limfosit T penolong. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV akan kehilangan limfosit T penolong melalui 3 tahap. Selama beberapa bulan atau tahun, seseorang yang sehat memiliki limfosit CD4 sebanyak
800 sampai 1.300 sel per mililiter darah. Manifestasi klinik. Gejala penyakit AIDS sangat bervariasi. Berikut gejala yang ditemui pada penderita AIDS. Panas lebih dari 1 bulan, batuk-batuk, sariawan dan nyeri menelan, badan menjadi kurus sekali, diare, sesak napas, pembesaran kelenjar getah bening, kesadaran menurun, penurunan ketajaman penglihatan, bercak ungu, kehitaman di kulit. Pasien AIDS secara khas punya riwayat gejala dan tanda penyakit. Pada infeksi human immunodeficiency virus atau HIV primer akut yang lamanya 1-2 minggu, pasien akan merasakan sakit seperti flu. Dan di saat fase supresi imun simptomatik 3 tahun, pasien akan mengalami demam, keringat di malam hari, penurunan berat badan, diare, neuropati, keletihan ruam kulit, limfanodenopati, pertumbuhan kognitif, dan lesi oral. Dan di saat fase infeksi human immunodeficiency virus atau HIV menjadi AIDS bervariasi 1-5 tahun dari pertama penentuan kondisi AIDS. Akan terdapat gejala infeksi oportunistik yang paling umum adalah pneumocystis carinii atau PCP, pneumonia interstisial yang disebabkan suatu protozoa. Infeksi lain termasuk meningitis, candidiasis, cytomegalovirus, mikrobakterial, dan atipikal. Pathway, perjalanan infeksi HIV, jumlah limfosit, TCD4, jumlah virus, dan gejala klinis melalui 3 fase. Yang pertama, fase infeksi akut atau akut retrovirus sindrom. Setelah HIV menginfeksi sel target, terjadi proses replikasi yang menghasilkan virus-virus baru atau virion, jumlah berjuta-juta virion. Fase yang kedua, fase infeksi laten. Pembentukan respon imun spesifik HIV dan terperangkapnya virus dalam sel dendritik folikuler atau SDF di pusat permanitifum kelenjar limfe menyebabkan virion dapat dikendalikan, gejala hilang dan mulai memasuki fase laten atau tersembunyi. Yang ketiga, fase infeksi kronis. Selama berlangsungnya fase ini, di dalam kelenjar limfe terus terjadi replikasi virus yang diikuti kerusakan dan kematian SDF karena banyaknya virus. Fungsi kelenjar limfe sebagai perangkap virus menurun atau bahkan hilang dan virus dicurahkan ke dalam darah. Komplikasi. Adanya komplikasi klien dengan HIV/AIDS menurut Arif Mansur tahun 2000 antara lain pneumonia, pneumocystis atau PCP, tuberkulosis atau TBC, diare, leukoencephalopati, multifokal progresif, kanker getah bening. Adapun cara pencegahan. Dengan mengetahui cara penularan HIV/AIDS dan sampai saat ini belum ada obat yang mampu memusnahkan HIV/AIDS, maka lebih mudah melakukan pencegahannya. Yang pertama, prinsip ABCDE, yaitu A. Abstinence atau puasa seks, terutama bagi yang belum menikah. B. Be faithful, setia hanya pada satu pasangan atau menghindari berganti-ganti pasangan. C. Use kondom, gunakan kondom saat berhubungan seks. D. Drugs, no, jangan gunakan narkoba. E. Sterilization of equipment, gunakan alat suntik steril. Pencegahan yang kedua, voluntary counseling testing atau VCT. VCT merupakan satu pembinaan 2 arah atau dialog yang berlangsung tak terputus antara konselor dan kliennya dengan tujuan untuk mencegah penularan HIV, memberikan dukungan moral, informasi, serta dukungan lainnya kepada ODA, keluarga, dan lingkungannya. Pencegahan yang ketiga, universal precaution atau UP. Universal precaution adalah tindakan yang pengendalian infeksi yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan untuk mengurangi resiko penyebaran infeksi serta mencegah penularan HIV/AIDS bagi petugas kesehatan dan pasien. Pemeriksaan diagnostis. Pemeriksaan diagnostis
untuk penderita AIDS menurut Amir Mansur tahun 2000 adalah melakukan anamnesa gejala infeksi oportunistik dan kanker yang terkait dengan AIDS. Kedua, telusuri perilaku berisiko yang memungkinkan penularan. Ketiga, pemeriksaan fisik untuk mencari tanda infeksi oportunistik dan kanker terkait. Jangan lupa perubahan kelenjar, pemeriksaan mulut, kulit, dan funduskopi. Dalam pemeriksaan penunjang dicari jumlah limfosit total, antibodi HIV, dan pemeriksaan ronsen. Penata laksanaan medis. Apabila terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV, maka terapinya yaitu ini penata laksana medis ini menurut Endah Istiqomah tahun 2009. Yang pertama, pengendalian infeksi oportunistik bertujuan menghilangkan, mengendalikan, dan pemulihan infeksi oportunistik nosocomial atau sepsis. Yang kedua, terapi AZT atau azidotimidin disetujui oleh FDA atau tahun 1987 untuk penggunaan obat antiviral AZT yang efektif terhadap AIDS. Obat ini menghambat replikasi antiviral human immunodeficiency virus atau HIV dengan menghambat enzim pembalik transkriptase. 3. Terapi antiviral baru. Beberapa antiviral baru yang meningkatkan aktivitas sistem imun dengan menghambat replikasi virus atau memutuskan rantai reproduksi virus pada prosesnya. Yang keempat, vaksin dan rekonstruksi virus. Upaya rekonstruksi imun dan vaksin dengan agen tersebut seperti interferon, maka perawat unit khusus perawatan kritis dapat menggunakan keahlian di bidang proses keperawatan dan penelitian untuk menunjang pemahaman dan keberhasilan terapi AIDS. Yang kelima, diet. Penata laksanaan diet untuk penderita AIDS menurut UGI tahun 2012 adalah tujuan umum diet penyakit HIV/AIDS adalah memberikan intervensi gizi secara tepat, cepat, dengan mempertimbangkan seluruh aspek dukungan gizi pada semua tahap dini penyakit infeksi HIV, mencapai dan mempertahankan berat badan secara komposisi tubuh yang diharapkan, terutama jaringan otot atau lean body mass, yang memenuhi kebutuhan energi dan semua zat gizi, mendorong perilaku sehat dalam menetapkan diet, olahraga, dan relaksasi. Konsep keperawatan. Yang pertama, pengkajian keperawatan meliputi aktivitas, sirkulasi, integritas ego, eliminasi, makanan atau cairan, neurosensori, nyeri atau kenyamanan, dan pernapasan. Diagnosa, intervensi, dan rasional tindakan keperawatan. Tanda dan gejala. Mayor, untuk data subjektif tidak ada. Untuk objektif, berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Tanda dan gejala minor, data subjektif, cepat kenyang setelah makan, kram atau nyeri abdomen, nafsu makan menurun. Pada data objektif terdapat bising usus hiperaktif, otot mengunyah lemah, otot menelan lemah, membran mukosa pucat, sariawan, serum albumin turun, rambut rontok berlebihan, dan diare. Nah, di sini untuk diagnosanya terdapat dua diagnosa. Diagnosa keperawatan defisit nutrisi dan nyeri akut. Yang ketiga, tahap ketiga intervensi atau perencanaan keperawatan pada pasien HIV/AIDS dengan defisit nutrisi. Untuk diagnosa defisit nutrisi, asupan nutrisi tidak cukup untuk defisit memenuhi kebutuhan metabolisme, penyebabnya ketidakmampuan menelan makanan, yang kedua ketidakmampuan mencerna makanan. Tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status nutrisi membaik dengan kriteria hasil status nutrisi terpenuhi atau membaik. Untuk tujuan dan kriteria hasil menurun, porsi makan untuk intervensi keperawatan, manajemen nutrisi, observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan.
Untuk kelanjutan diagnosanya, yang ketiga, ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien, peningkatan kebutuhan metabolisme, faktor ekonomi, faktor psikologi. Untuk gejala dan tanda mayor subjektifnya tidak tersedia. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, kekuatan otot mengunyah, kekuatan otot menelan, verbalisasi, keinginan untuk meningkatkan nutrisi, pengetahuan tentang pilihan, minuman yang sehat, pengetahuan tentang standar, asuhan nutrisi yang tepat. Meningkat perasaan cepat kenyang, nyeri abdomen. Untuk intervensi kalori dan jenis nutrien, identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik, monitor asupan makanan, monitor berat badan, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk terapeutik, lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu fasilitasi menentukan pedoman diet. Untuk data objektif, berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Untuk gejala dan tanda minor, subjektif, cepat kenyang setelah makan, kram atau nyeri abdomen, nafsu makan berkurang. Untuk tujuan dan kriteria hasil, nyeri abdomen, sariawan, rambut rontok, diare. Untuk keadaan memburuk, berat badan, indeks massa tubuh atau IMT, frekuensi makan, nafsu makan, bising usus, tebal lipatan, kulit trisep. Nah, untuk intervensi, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Berikan makan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Berikan suplemen makanan jika perlu. Hentikan pemberian makan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi. Untuk data objektif pada diagnosa pertama, yang pertama, bising usus hiperaktif, otot mengunyah lemah, otot menelan lemah, membran mukosa pucat, sariawan, serum albumin turun, rambut rontok berlebihan, dan diare. Adapun kondisi klinis terkait, stroke, Parkinson, Mobius syndrome, cerebral palsy, cleft lip, cleft palate, amyotrophic lateral sclerosis, kerusakan neuromuskular, luka bakar, kanker, infeksi, AIDS, penyakit Crohn, enterokolitis, dan fibrosis kristik. Untuk intervensi keperawatan, edukasi, anjurkan posisi duduk jika mampu, ajarkan diet yang diprogramkan. Untuk kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, jika perlu dikolaborasikan dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Untuk diagnosa kedua, dengan diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisik. Prosedur operasi ditandai dengan pasien mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, takikardi, dan sulit tidur. Untuk tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dan kontrol nyeri meningkat dengan kriteria hasil. Pertama, tidak mengeluh nyeri, tidak meringis, tidak bersikap protektif, tidak gelisah, kesulitan tidur menurun, frekuensi nadi membaik, melaporkan nyeri terkontrol, kemampuan mengenali onset nyeri meningkat, kemampuan mengenali penyebab nyeri meningkat, kemampuan menggunakan teknik non-farmakologis meningkat. Adapun intervensi keperawatan, intervensi utama, dukungan nyeri akut, pemberian analgetik, observasinya, identifikasi karakteristik nyeri, identifikasi riwayat alergi obat, identifikasi kesesuaian jenis analgesik, monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgesik, monitor efektivitas analgetik. Untuk terapeutik, diskusikan jenis analgetik yang disukai untuk mencapai analgetik optimal jika perlu. Yang kedua, pertimbangkan penggunaan infus kontinu atau bolus opioid untuk mempertahankan kadar dalam serum
Tetapkan target efektivitas analgesik untuk mengoptimalkan respon pasien. Dokumentasikan respon terhadap efek analgetik dan efek yang tidak diinginkan. Untuk edukasi, jelaskan efek terapi dan efek samping obat. Untuk kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik sesuai indikasi dukungan. Nyeri akut, manajemen nyeri, observasinya, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri, nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, monitor efek samping penggunaan analgetik. Untuk terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengarungi rasa nyeri. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Fasilitasi tidur dan tidur 20 menit, 22 menit. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Untuk edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan penggunaan analgetik secara tepat, dan anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Yang keempat, asuhan keperawatan yang keempat, implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan merupakan komponen keempat dari proses keperawatan setelah merumuskan rencana asuhan keperawatan. Implementasi keperawatan merupakan bagian dari proses keperawatan di mana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dalam asuhan keperawatan dilakukan dan diselesaikan. Menurut Potter and Perry 2010. Intervensi keperawatan yang sudah direncanakan berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI dilaksanakan pada tahap implementasi keperawatan. Tahap terakhir yang kelima yaitu evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan didokumentasikan dalam bentuk SOAP atau Subject Objective Assessment dan Planning menurut Ahyar 2010. Adapun komponen SOAP yaitu S subjektif di mana perawat menemukan keluhan pasien yang masih dirasakan setelah dilakukan tindakan keperawatan. O objektif adalah data yang berdasarkan hasil pengukuran atau observasi perawat secara langsung pada pasien yang dirasakan pasien setelah tindakan keperawatan. A. Assessment adalah interpretasi dari data subjektif dan objektif. P. Atau planning, identifikasi atau ditambah dari rencana tindakan keperawatan yang telah ditentukan sebelumnya, menurut Nikmatur dan Saiful 2012. Terima kasih. Dari kelompok kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.